Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, sebab yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban menutup aurat bagi muslimah. Semoga dengan pembahasan ini bisa memicu dan memacu kita untuk membina keluarga menjadi sebuah keluarga yang islami, yang penuh dengan sakinah, mawadah, dan warahmah. Pendengar yang budiman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling memuliakan manusia. Salah satu buktinya adalah Islam begitu perhatian tentang masalah menutup aurat. Lelaki dan wanita yang menutup aurat tentunya akan terpelihara kehormatan dan kesuciannya. Akan tetapi, jika kita melihat kehidupan masyarakat, kita akan jumpai wanita keluar rumahnya yang mengumbar aurat mereka. Begitu pula kaum pria. Banyak di antara mereka yang tidak menutup aurat. Seakan-akan menutup aurat bukan sebuah kewajiban, bahkan meninggalkannya bukan sebuah dosa ataupun kemaksiatan. Lantas apa yang dimaksud dengan aurat? Aurat adalah suatu anggota badan yang tak boleh ditampakkan dan tak boleh juga diperlihatkan oleh laki-laki atau perempuan kepada orang lain. Menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan wanita. Dan barang siapa yang membuka auratnya, maka sungguh ia telah berbuat dosa, sebab ia telah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kedustaan pada Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menutup aurat dengan berbagai macam perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau wanita, untuk menundukkan pandangan mereka. Bahkan mereka dilarang untuk melihat aurat orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa aurat haruslah ditutup dan tak boleh diperlihatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum. Katakanlah pada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya serta memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya. Pendengar yang budiman, di dalam kedua ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada mereka agar mereka menjaga kemaluan. Tentunya menjaga kemaluan dilakukan dengan cara menutupi aurat. Tanpa menutup aurat, secara otomatis kehormatan dan kesucian seseorang tidak akan pernah terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang musyrik agar mereka pun menutup aurat pada saat mereka melakukan tawaf. Kebiasaan orang-orang musyrik ini terjadi pada masa zaman jahiliyah. Mereka melakukan tawaf tanpa busana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap kali memasuki masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka pun menutup aurat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
la yanzuru rajulu ila aurati rajuli wa la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ati. Bahwa laki-laki itu tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan juga wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Bahr bin Hakim bahwa kakeknya pernah berkata, saya berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Nabiullah, aurat kita apa yang boleh kita perlihatkan dan apa yang tidak? Maka Rasulullah SAW bersabda, jagalah auratmu kecuali kepada istri atau budakmu. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, jika suatu kaum melihat satu sama lain, maka Rasulullah SAW berkata, jika Anda mampu agar tidak seorang pun dapat melihat auratmu, maka lakukanlah. Lalu dia berkata, saya bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana kalau kita seorang diri? Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah itu lebih berhak manusia malu kepadanya. Pendengar yang budiman, dari sini kita melihat betapa pentingnya seseorang menutup aurat. Yang pertama, ternyata menutup aurat itu adalah sarana meraih surga. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah jaminan dari diri kalian kepadaku 6 perkara. Niscaya aku akan menjamin untuk kalian surga. Yang pertama, jujurlah jika kalian berbicara. Lalu penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah jika kalian diberi amanah. Jagalah kemaluan kalian. Tundukkanlah pandangan kalian. Dan cegahlah tangan kalian melakukan keburukan. Dalam hadis ini disebutkan bahwa di antara sarana menjaga kemaluan adalah menutup aurat. Dan ini pun menguatkan pada kita bahwa menutup aurat adalah jalan untuk meraih surga. Kemudian yang kedua, bahwa menutup aurat merupakan buah dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yadkhul hammama illa bimi'zar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia memasuki tempat mandi kecuali menutupi auratnya dari pandangan manusia. Kemudian yang ketiga, menutup aurat merupakan sarana terbesar menjaga kehormatan seseorang. Pendengar yang budiman, ketahuilah bahwa faktor terbesar terjadinya tindakan amoral kepada kaum wanita karena mereka meremehkan menutup aurat. Jika para wanita menutup auratnya dengan menggunakan jilbab sesuai standar syariat Islam, yaitu longgar, tidak tipis, menutup seluruh tubuhnya, atau kecuali telapak tangan dan mukanya, niscaya pasti mereka tidak akan diganggu dan mahkota kehormatan mereka akan tetap terjaga. Berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Sebab yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Kemudian yang keempat, pendengar yang budiman, bahwa menutup aurat adalah sarana untuk memelihara kehormatan manusia. Setan tidak senang, setan tidak suka, atau bahkan benci jika manusia menjaga kehormatan, jika manusia memiliki rasa malu dan kesucian jiwa, dan setan memiliki semangat yang besar sekali untuk menggoda manusia agar mereka membuka aurat, sebagaimana mereka memiliki semangat yang tinggi untuk memisahkan pasangan suami istri. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar jangan sampai terjerumus rayuan setan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapak kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Kemudian yang terakhir, pendengar yang budiman, menutup aurat adalah merupakan kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia dari makhluk yang lain di muka bumi ini. Dan salah satu pemuliaan Allah kepada manusia adalah Dia memerintahkan kepada mereka untuk menutup aurat. Bahkan menutup aurat dikatakan sebagai zina, sebagai perhiasan. Sedangkan membuka aurat dikategorikan sebagai fitnah, godaan ataupun tipuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian atau perhiasan kalian yang indah ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah, serta janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Demikianlah, pendengar yang budiman, pembahasan kita kali ini. Semoga memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.